Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Perkenalkan, kakak di sini ada Kak Didi Maulana, ada Kak Firly Amalia Astriani, Kak Fahriza Surya Fauzan, dan Kak Tegar Bayu Prasetyo. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan bioteknologi modern dalam pembuatan semangka tanpa biji. Namun sebelum itu, mari kita lihat capaian kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu KD 3.7 pada kelas 9, berupa menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan prinsip bioteknologi modern dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, siswa dapat mengklasifikasikan teknik pembuatan semangka tanpa biji dalam bioteknologi modern dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, siswa dapat mendemonstrasikan prinsip bioteknologi modern dalam pembuatan semangka tanpa biji dengan baik. Nah, sebelum ke materi pembahasan, kakak mau tanya dulu nih, apakah kamu pernah memakan semangka? Ya, semangka umumnya memiliki biji berwarna hitam dengan diameter ukuran 1-1,5 cm. Dengan ukuran yang cukup kecil tersebut, tentu membuat kita mudah untuk tersedak, bukan? Apakah tidak pernah terpikirkan pada benakmu untuk membuat semangka tanpa biji? Wah, jika iya, mari kita simak video penjelasan berikut ini mengenai proses terjadinya pembuatan semangka tanpa biji dalam bioteknologi modern. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika, sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan juga vaksin. Pada prinsipnya, bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Lalu, apa aja sih teknik yang digunakan? Teknik bioteknologi modern dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, rekayasa genetika. Teknik ini melibatkan perubahan sifat materi genetik organisme hidup dan memasukkannya ke dalam organisme inang untuk mengubah sifat organisme inang. Yang kedua yaitu rekayasa biokimia. Teknik ini melibatkan pemeliharaan kondisi steril dari mikroorganisme yang diinginkan dalam proses bioteknologi. Teknik ini dimanfaatkan untuk mendapatkan produk tertentu seperti enzim, hormon, antibiotik, vaksin, dan juga obat-obatan. Nah, di awal video kita sudah singgung nih terkait pembuatan semangka tanpa biji. Kira-kira teknik apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan semangka tanpa biji? Nah, coba tebak. Apa ya? Jadi, pembuatan semangka tanpa biji ini menggunakan teknik rekayasa genetika, gengs. Jadi, semangka tanpa biji ini disebabkan oleh colchicine, yaitu senyawa kimia dari crocus yang menyebabkan penggandaan kromosom. Semangka tanpa biji termasuk semangka dengan kromosom triploid atau 3 set kromosom. Semangka tanpa biji ini memiliki tekstur lembek, tidak selalu mengandung banyak air, serta warna daging lebih pucat jika dibandingkan dengan semangka dengan biji. Sebenarnya, rasa semangka ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti waktu panen, jumlah hujan di daerah penanaman, juga dipengaruhi iklim saat masa pertumbuhan, jumlah sinar matahari yang diserap, jenis tanah, dan banyak hal lainnya. Menurut Profesor Dr. Hitoshi Kihara, teknik membuat tanaman semangka tanpa biji adalah dengan menyilangkan semangka tetraploid dengan semangka diploid atau semangka berbiji. Untuk mendapatkan semangka tetua tetraploid harus melalui pelipat gandaan jumlah kromosom atau mutasi duplikasi.
Hasil kedua persilangan ini akan mendapatkan jenis semangka triploid atau semangka tanpa biji yang mempunyai daya vitalitas yang rendah. Perkecambahan benih semangka triploid memerlukan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 29 derajat Celcius agar perkecambahannya dapat terjamin. Mungkin pada awalnya semangka akan tumbuh dengan tidak normal. Seiring berjalannya waktu, tanaman semangka akan tumbuh dengan kuat. Daya kecambah rata-rata semangka tanpa biji ini adalah sekitar 27,5 sampai 85% dengan bentuk kotiledon yang lebih kecil dari semangka diploid. Nah, itu dia peran teknik rekayasa genetika pada prinsip bioteknologi modern pada pembuatan semangka tanpa biji. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu semangka tanpa biji adalah hibrida steril yang dibuat dengan menghilangkan serbuk sari jantan untuk semangka yang mengandung 22 kromosom per sel dengan bunga semangka betina dengan 44 kromosom per sel. Sebelum itu, dan sebelum mengakhiri video ini, mari kita evaluasi pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan berikut ini pada link dan barcode yang tertera pada video ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.